Perkenalkan, nama saya Nadia Oktasari, NPM 1901010053. Saya dari kelas PAIC semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat, yaitu tentang pembahasan setelah daripada UTS. Yang pertama adalah walimatul urs, kemudian ada pun yang kedua, hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dalam keluarga. Yang ketiga adalah kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Keempat, nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Serta yang kelima, kedudukan harta dalam pernikahan. Kemudian yang keenam adalah hukum nikah, hukum menikahi wanita yang pernah berzina, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah perjanjian perkawinan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk lebih jelasnya, mohon disimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah walimatul urs. Walimatul urs atau yang lazim kita kenal sebagai pesta pernikahan adalah jamuan makan yang diselenggarakan atas berkenaan dengan pernikahan, atau biasanya walimatul urs ini dilakukan atau diadakan setelah daripada akad pernikahan. Hukum mengadakan walimatul urs menurut para ulama yaitu sesuai daripada hadis Rasulullah SAW sesuai dengan sabdanya, yaitu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya bahwa Rasulullah SAW pernah melihat pada pakaian Abdurrahman bin Auf ada bekas minyak wangi. Nabi bertanya, "Ada apa ini Abdurrahman?" Maka Abdurrahman pun menjawab, "Saya baru menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas seberat biji kurma." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Kalau begitu adakanlah walimah atau pesta pernikahan walaupun hanya dengan seekor kambing." Sesuai daripada riwayat At-Tirmizi yaitu nomor 1094 dan An-Nasa'i 3372 yang disahihkan oleh Al-Albani Sahih At-Tirmizi. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu mengenai tentang kewajiban suami terhadap istri dalam suatu keluarga. Berdasarkan daripada kewajibannya, yang pertama adalah memberikan mahar. Kenapa seorang perempuan atau seorang istri diberikan mahar? Karena sebagai atas dasar kasih dan cintanya seorang suami kepada seorang istrinya, yaitu sebagai wujud hadiah, yaitu yang berbentuk hadiah, bisa melalui lantunan ayat suci, kemudian bisa juga berupa barang sebagai kasih dan cintanya kepada seorang istri. Kemudian yang kedua yaitu hendaklah ia menafkahkan, baik nafkah material, kemudian batin, dan tempat tinggalnya serta pakaiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menggauli istri secara baik sesuai daripada Quran surat An-Nisa ayat ke-19 bahwasanya yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu menyukai atau mempersukai seorang wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka." Dan adapun yang lainnya yaitu memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri, bisa keromantisan, kemudian bisa juga berupa memberikan cinta dan kasihnya sesuai daripada Quran surat An-Nur ayat ke-21. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban istri terhadap suami dalam Al-Quran. Yang pertama, taat kepada suami sesuai daripada Quran surat An-Nisa ayat ke-34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Al-Qawamu Ar-rijalu qawamu 'alan nisa. Jadi qawam gitu ya. Di situ dijelaskan bahwasanya seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maka hendaklah wanita itu menaati seorang suami berdasarkan daripada
Al-Quran. Namun ada kriteria atau syarat-syarat ketika suami itu harus ditaati selagi beliau atau suami itu tidak menyuruh atau memerintahkan untuk berbuat maksiat. Kemudian selanjutnya adalah mengikuti tempat tinggal suami sesuai daripada Quran surat At-Tolak ayat ke-6 yang artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu suami bertempat tinggal. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjaga diri saat suami tidak ada. Nah, kewajiban bagi seorang istri yaitu menjaga dirinya, tidak terpaku daripada dia Jadi sebelum daripada seorang perempuan itu menjadi seorang istri, ia juga berkewajiban untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah gitu, menjaga pandangan, kemudian menjaga izah dan ifahnya gitu, dimana menjaga kesucian dirinya agar tetap terjaga sampai akhirnya suaminya itu pun pulang gitu. Kemudian yang selanjutnya nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Nafkah yaitu artinya pemberian atau pengeluaran yang wajib diberikan oleh seorang suami, pendapatan yang wajib diberikan oleh suami kepada seorang istri atau kepada keluarganya sebagai kepala keluarga. Kemudian adapun hal ini landasannya dalam Quran yaitu surat At-Tolak ayat ke-7, yang hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan adapun pengertian daripada kiswah adalah pakaian ya. Secara bahasa kiswah adalah pakaian, merupakan kebutuhan pokok manusia selain daripada makanan dan tempat tinggal yang dibutuhkan oleh seorang wanita. Dan selanjutnya adalah tempat tinggal. Nah, seperti sebelumnya sudah dibahas ya mengenai tempat tinggal. Jadi ketiga hal tersebut, baik nafkah, kiswah, dan tempat tinggal itu sangat dibutuhkan dalam ruang lingkup keluarga atau berumah tangga, di mana seorang suami itu berkewajiban memberikan yang terbaik bagi istrinya. Begitupun istri memberikan yang terbaik bagi keluarganya, yaitu dengan tempat tinggal yang diberikan seorang suami, maka istri berkewajiban untuk senantiasa menjadikan dirinya sebagai pendidik bagi anak-anaknya, kemudian memberikan rasa senang kepada suami, kemudian mendidik dan tempat istirahat yang nyaman bagi keluarganya gitu, menciptakan tempat yang nyaman gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kedudukan harta dalam perkawinan. Nah, kedudukan harta dalam perkawinan ini baik suami dan istri itu sama-sama memiliki hak yang berbeda ya, dimana seorang istri apabila dia telah diberikan harta oleh suami seperti mahar, maka hak mutlak bagi istri untuk hak kepemilikan. Kemudian bagi suami memberikan haknya juga gitu ya, yaitu hartanya kepada istrinya, kemudian kepada dirinya gitu. Seperti contoh juga bisa seperti suami istri, apabila suami istri itu mempunyai usaha bersama, maka hak kepemilikan atau kedudukan hartanya itu pun sama. Kemudian selanjutnya hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Menurut sebagian daripada mazhab, sesuai daripada mazhab Hanafiyah khususnya, yaitu menikahi wanita yang pernah berzina itu diperbolehkan asalkan wanita tersebut telah bertobat nasuha atau bertobat dengan sesungguh-sungguhnya taubat, tidak melakukan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Kemudian perjanjian dalam perkawinan. Perjanjian dalam perkawinan adalah salah satu bentuk perjanjian yang dibuat antara salah satu pihak dengan pihak lainnya yang bertujuan sama-sama memberikan hak dan kewajiban atas keduanya sebagai wujud muamalah atau perbuatan yang disetujui satu dengan lainnya selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam. Jadi diperbolehkan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.